Berlatar tahun 1986, tepatnya di Tamil Nadu, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Setu, merupakan seorang pimpinan preman yang paling ditakuti. Saat ini ia terlihat sedang memberi makan puluhan anak buahnya yang sudah berbaris rapih. Namun di balik itu semua, istrinya ternyata tidak menyukai pekerjaan Setu karena khawatir hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi calon anak mereka. వీడిని నమ్మొచ్చిన వాళ్ళకి సాయం కోరొచ్చిన వాళ్ళకి వీడు ప్రాణాలు Tepat ketika semua orang di rumah Setu tertidur pulas, puluhan musuh tiba-tiba datang dari luar dengan niat jahat, namun takdir berkata lain, karena di saat yang bersamaan, istri Setu mendadak mengalami kontraksi dan usai pertarungan itu, semua orang di sana dibuat bahagia sekaligus sedih oleh kelahiran putra sang pimpinan. Kesedihan muncul karena istri Setu dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melahirkan tanpa bantuan dokter. Namun di balik duka tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Sultan, yang berarti seorang pemimpin. Mereka tahu hidup tak bisa terus larut dalam kesedihan, sehingga semua berusaha tegar dan membesarkan Sultan dengan sebaik mungkin, dan juga tidak pernah memperlihatkan sisi kegangsteran di hadapan Sultan karena hal tersebut bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Beberapa tahun kemudian, saat ini seluruh anak buah Setu disibukkan dengan mempersiapkan berbagai hal makanan dan dekorasi untuk menyambut kepulangan Sultan dari luar negeri. Sedangkan Setu sendiri kini sedang kedatangan tamu, yaitu seorang kepala desa bernama Samsul yang mengeluh bahwa di desanya terdapat seorang gangster yang berkuasa bernama Jaya Sewan. Kita panggil saja Jaya, di mana seluruh petani di sana dilarang bercocok tanam, yang mana hal itu merupakan pekerjaan utama bagi penduduk sana. Oleh karena itu, Samsul meminta kepada Setu agar mau menolongnya. అయ్యా ఇది మా శక్తి వీటిని తీసుకొని వాడిని ఎలాగైనా సరే. Mendengar hal itu, Setu yang akan memanfaatkan permintaan ini demi menebus dosa atas kesalahan yang telah diperbuatnya pun langsung menyetujuinya begitu saja. Bahkan ia sendiri tak meminta sedikit pun imbalan dari Samsul atas tenaga yang akan ia keluarkan nanti. చాలా సంతోషం. Tak lama datanglah Sultan yang kini sudah tumbuh menjadi remaja yang pintar. Kehadirannya langsung disambut hangat oleh semua orang yang ada di sana. Malam harinya, Sultan menunjukkan sebuah ilustrasi robot yang ia ciptakan kepada semua orang, yang mana hal itu tentu membuat sang ayah sangat bahagia, apalagi setelah mendengar jika Sultan akan mengembangkan lagi proyeknya ke negeri Sakura. మీ అమ్మని ఇలా చూడాలని ఎంతో. Tak lama, datanglah 3 kurir pizza yang berniat mengantarkan pesanan mereka, tetapi కానీ చూడాలి. ya, 3 kurir itu berhasil melukai beberapa anak buah Setu, yang setelah mereka pergi, seluruh korban yang terluka segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan sebuah pengobatan. Di tengah menunggu para korban untuk bisa sadarkan diri, Sultan melihat ibu dari salah satu anak buah ayahnya yang menjadi korban menangis terseduh-seduh, di mana ia harus menerima kenyataan bahwa kelompok yang dipimpin oleh ayahnya sangatlah berisiko tinggi. Banyak sekali nyawa yang berguguran hanya demi mendapatkan uang semata. మీ నాన్న నీ చేతికి కట్టాడా? Setu sendiri bertanya kepada adiknya yang bernama Mansur terkait siapa yang telah melakukan penyerangan kemarin malam. Setu sangat kesal karena seharusnya Sultan tidak melihat kejadian ini karena takutnya akan merusak perkembangan sang putra. పోసినట్టు. Setelah berbincang dengan sang adik, Setu menemui anaknya yang saat ini sedang membereskan baju di dalam kopernya karena ternyata Sultan memilih untuk pergi dari sana secepat mungkin setelah mengingat perkataan ibu korban yang ia temui tadi siang. Sultan merasa jika omongan si ibu ada benarnya, jika selama ini si ayah hanya mempedulikan putranya saja, sedangkan anak buah yang seusianya tidak pernah dihiraukan sama sekali. మీకు దండం పెడతాను నాకు. ఇలాంటివి అసహ్యం వేస్తుంది. Mendengar hal itu, Setu hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya, tapi ia meminta kepada putrinya sendiri untuk tetap pulang ke rumah meskipun masih diliputi rasa amarah.
Singkat cerita, pagi pun caang. Sultan yang sedang tidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh pamannya yang memberitahukan jika sang ayah kini telah tiada. Hal itu sontak membuatnya sangat terpukul karena kini di hidupnya hampa tanpa kehadiran ayah dan sosok ibu di sisinya. Di saat sedang memandang jasad sang ayah, Sultan diberitahu oleh seseorang jika pelaku penembakan tempo lalu adalah ulah tim kepolisian yang ingin membasmi para reman di kotanya, di mana target selanjutnya adalah anak buah Setu yang kemungkinan sebentar lagi nyawa mereka akan terancam. అనుకుంటున్నారు అది కూడా 10 రోజుల్లో Sebelum hal itu terjadi, Sultan segera menghampiri kepala polisi yang diduga menjadi ketua dari aksi pembantaian yang akan dilakukan nanti. Di sana ia meminta kepada beliau agar memberinya kesempatan untuk mengubah sifat serta sikap seluruh anak buah ayahnya selama 6 bulan lamanya. Ia berjanji dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, kota tersebut akan aman, bahkan terbebas dari pembunuhan yang dilakukan oleh seluruh preman Setu. Sementara di tempat lain, saat ini Mansur yang sedang memarahi salah satu anggotanya yang bernama Talaya karena diduga telah melakukan kesalahan di mana Talaya yang memang beda dari anggota lain tentu saja akan sangat kesal dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Tak lama Mansur dihubungi oleh Samsur yang melaporkan penemuan 2 mayat yang digantung di desanya. Hal itu sontak membuat Mansur sangat dibuat terkejut sehingga ia berencana akan datang ke desa tersebut sekarang juga. Dengan cepat, Mansur memerintahkan 20 anggotanya untuk pergi menuju desa sebelah. Namun masalah malah muncul tatkala Talaya berulah dengan mengatakan lebih baik mencari seseorang yang waktu itu menyerang mereka, bukan malah ikut campur dengan urusan orang desa. Hal tersebut tentu membuat semua anggota kesal karena mereka ingin membantu penduduk desa memecahkan masalah yang terjadi saat ini. Demi bisa memilih harus kemanakah mereka pergi, Mansur mengadakan sebuah pertandingan dan siapapun yang menang maka akan mengikuti perintah orang tersebut. Mendapat tantangan itu, Talaya bersama salah satu anggotanya langsung beradu kemampuan. Tak lama datanglah Sultan yang langsung membubarkan mereka. Dia juga melarang keras terjadinya perkelahian di antara mereka. Dan sampai apabila hal itu terjadi, maka Sultan tidak segan-segan akan pergi dari sana, meninggalkan mereka semua saat ini. Demi memastikan tidak terjadi perkelahian, Sultan memutuskan untuk meninggalkan mimpinya yang ingin mengembangkan robot ciptaannya di negeri Jepang, yang mana keputusan itu tentu membuat salah satu temannya merasa sangat kecewa karena Sultan malah mengubur mimpinya hanya karena ingin menjauhkan seluruh anak buah ayahnya dari masalah apapun. Sedangkan untuk Mansur C sendiri yang kekeh ingin membantu warga desa sebagaimana permintaan Setu dahulu, mereka berencana melakukan pembantaian malam ini sehingga demi bisa keluar dari rumah tersebut, mereka harus dengan sangat berhati-hati berjalan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. గేటు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎవరా సౌండ్ చేసింది Meski sudah sangat berhati-hati, aksi mereka berhasil diketahui oleh Sultan yang tiba-tiba berada di belakang. Di sana, pria berambut kribo bersandiwara jika mereka akan pergi keluar mencari jodoh. Tak percaya akan hal itu, Sultan memutuskan untuk ikut bersama mereka. మనందరం పెళ్లి చూపులకి వెళ్దాం. Entah bagaimana nantinya, namun setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju desa sebelah. Yang setibanya di sana, Sultan memutuskan untuk mengurung sebagian dari mereka di satu tempat yang sama, bukan tanpa alasan, tapi karena Sultan takut jika mereka akan berbuat onar kembali. Hanya menyisakan 3 orang, Sultan langsung ikut bersama si Kribo yang katanya akan datang menghampiri calon istrinya. Dan setibanya di rumah Samsu, Sultan justru malah jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap wanita yang akan dijodohkan dengan si Kribo. Mendengar jika si Kribo menolak perjodohan ini seketika membuat Sultan bahagia karena dirinya masih mendapatkan peluang besar untuk memenangkan hati putri Samsul yang bernama Yuli. Sehingga ia langsung mengutarakan perasaan serta tujuannya datang kemari. Alih-alih menyetujui niat baik Sultan, Yuli justru menolaknya tanpa memberikan alasan apapun. Sepulangnya dari rumah Samsul dan tanpa sepengetahuan Sultan, Mansur CS mulai menjalankan aksinya dengan membuntuti Jaya dan kini berada di kantor polisi. Namun ketika semuanya berjalan dengan lancar dari awal, Talaya tiba-tiba ingin menghabisi Jaya, akan tetapi
Beruntung salah satu rekan bernama Michael pun datang dan langsung membawa Talaya bersembunyi di tempat lain sambil memarahinya karena telah bertindak gegabah tak mengikuti rencana awal. Sementara di tempat lain, Sultan dibawa oleh Yuli ke kuil yang berada di sebuah perbukitan. Di sana Yuli mengungkapkan jika dirinya bersedia menikah bersama pria yang mampu mengembalikan keadaan desanya seperti sedia kala. Karena perlu diingatkan lagi, semua tanah yang ada di desa ini menjadi tandus. Negara telah dikuasai oleh Jaya dan anak buahnya. చూసుకుని బాయ్ రండి. Tak lama, Yuli mendengar pengumuman dari bawah yang memberitahukan jika pejabat di pemerintahan akan datang. Mendengar hal itu, Yuli dengan cepat turun menghampiri kerumunan warga. Di sana si pejabat menyebutkan jika sebenarnya kekeringan yang terjadi, lahan tandus, dan lain sebagainya bukan disebabkan oleh Jaya, melainkan oleh seorang pengusaha yang ingin memanfaatkan hasil bumi yang melimpah di desa ini. Karena ternyata desa ini menyimpan banyak sekali biji besi, timah, emas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum desa ini benar-benar menghilang akibat kerusakan para penguasa, si pejabat memohon untuk bekerja sama melindunginya dan jikalau tidak mampu, maka segera jual agar tidak mengalami kerugian besar. అందులో అన్ని పండుతాయని నిరూపించుకోండి. అందుకని మీరు వెంటనే మడిలో Mendengar apa yang dikatakan si pejabat, sontak membuat seluruh warga sangat sedih dibuatnya, yang mana hal itu dapat Sultan rasakan bahkan merasa iba dan terus berpikir terkait bagaimana caranya agar dia bisa membantu warga sini. Di waktu yang bersamaan, Mansur dihubungi oleh penduduk desa yang menyebutkan jika Jaya akan datang ke pasar. Mendapat informasi itu, Mansur bersama seluruh anggotanya segera datang ke pasar dan langsung bersembunyi menunggu targetnya datang. Namun hal tak terduga seketika terjadi tatkala Sultan juga datang ke pasar tersebut. ఆగండి ఆగండి ఎవరైనా సుల్తాన్ రా Dengan terpaksa, seluruh anggota mundur bahkan berniat melepaskan target, di mana Talaya yang kini sedang diliputi amarah karena tak jadi melakukan penyerangan, dengan sengaja menyuruh rekannya pergi untuk pergi menghabisi Jaya yang tepat dilihat langsung oleh Sultan. Hal itu tentu membuat Sultan sangat terkejut karena ia tak ingin ada satupun anak buah mendiang ayahnya kembali melakukan kejahatan sehingga berhasil menyelamatkan si rekan. Sultan mengumpulkan seluruh anak buah mendiang ayahnya di sebuah aula. Di sana Sultan sangat marah karena tak ada satupun dari mereka yang mendengarkan ucapannya. Di mana Mansur sebagai sang paman yang merasa bahwa perlu ada penjelasan pun menyebutkan jika aksi kali ini bukanlah semata-mata haus akan darah, melainkan keinginan terakhir mendiang Sepu yang ingin menghabisi Jaya agar kehidupan kembali normal. నేను బతుకున్నంత వరకు మిమ్మల్ని ఎవరిని కత్తిపట్టనివ్వను. Tak lama, datanglah 3 warga yang menangis terseduh-seduh sambil memohon kepada Sultan untuk menolong mereka karena saat ini Jaya bersama anak buahnya sedang membantai habis-habisan seluruh penduduk desa. Ketiga warga tersebut menyebutkan jika geng Setulah harapan terakhir mereka karena sebelumnya mendiang Setu menyebutkan akan membantu mereka dari kekejaman Jaya. Mendengar hal tersebut, Sultan masih tetap bersama pendiriannya bahwa seberat apapun masalah kali ini, jangan biarkan anak buah mendiang ayahnya melakukan pembunuhan, karena apabila hal itu terjadi, maka mereka akan jadi sasaran empuk bagi para polisi yang sebelumnya berencana membantai habis geng mendiang ayahnya. Dengan terpaksa, Sultan kembali mengurung seluruh anak buah dan langsung pergi ke tempat tujuan. Di sana ia melihat jika Jaya sedang menyiksa seorang kakek-kakek. Sempat tidak menghiraukan akan hal itu, namun karena ia teringat akan perjanjiannya dengan kepala polisi serta ucapan mendiang sang ayah ketika masih hidup, seketika berubah dan melakukan hal yang seperti ini. Ya, Sultan yang memang besar di lingkungan preman pun sangat tak heran apabila dirinya jago dalam bertarung sama seperti mendiang sang ayah. Ia bahkan mampu mengalahkan seluruh musuh sekaligus, bahkan Jaya sampai kini hampir sekarat akibat jurus pamungkas yang ia terima dari Sultan. వద్దురా
Tak lama setelah perkelahian selesai, Sultan dihubungi oleh pengacara yang menyebutkan jika saat ini para polisi sedang melakukan pembantaian terhadap para preman yang ada di kotanya. Sadar jika polisi pasti akan menargetkan anak buah mendiang sang ayah, apabila membuat keonaran lagi, membuat Sultan harus berpikir beribu-ribu kali lipat terkait bagaimana menangani masalah tersebut. వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకుండా జాగ్రత్త. Tepat sedang makan sambil memikirkan rencana, Sultan tiba-tiba mendapat sebuah ide, yaitu mengajak seluruh rekannya untuk bertani di lahan yang tandus selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Rencana itu langsung Sultan umumkan di depan semua warga serta anak buah mendiang sang ayah, di mana mereka semua seketika terdiam tak terkecuali warga yang merasa jika ide tersebut bukanlah langkah yang tepat. Mereka tak percaya jika seorang preman bisa mengurus pesawahan. మీకు అర్థం కాలా సరే మీకు అర్థమయ్యేలాగే చెప్తాను. Rencana yang Sultan keluarkan langsung warga pikirkan, di mana salah satu warga tak setuju pada rencana itu karena hanya akan merusak lahan saja. Namun setelah Yuli memberikan beberapa pendapatnya, hampir dari seluruh warga mengizinkan Sultan untuk mengelola pesawahan milik mereka. Setelah mendapatkan izin itulah, Sultan segera mengerahkan seluruh anak buah ayahnya untuk bertani ke ladang yang sudah disiapkan, yang meskipun sedikit mendapatkan paksaan, semua anak buah tetap mengerjakannya karena tak ingin mengecewakan Sultan. Singkat cerita, malam pun gelap. Semua anak buah yang tentunya tidak terbiasa dengan pekerjaan yang sedang mereka jalani saat ini meminta kepada Sultan untuk segera pergi dari desa tersebut, dan jikalau memang tujuan mereka berada di sini hanya untuk melindungi warga dari para penjahat, maka mereka akan membantai seluruh penjahat itu hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. వైజాగ్లో అయితే షేర్ ఆటో నడుపుకొనైనా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఇక్కడికి రాకముందు ఆలోచించాలి. Mendengar hal tersebut, Sultan tentu saja sangat kesal dan langsung memarahi mereka semua, di mana Mansur yang melihat Sultan seperti itu pun lantas menghampirinya dan menanyakan terkait kenapa melakukan hal ini, di mana Sultan menjawab jika sebenarnya dia ingin mengubah karakter seluruh anak buah ayahnya menjadi sosok yang lebih menjaga emosi. Hal itu bertujuan agar mereka tidak dijadikan target oleh polisi yang kini sedang gencar-gencarnya membantai habis seluruh preman. మామయ్య మరి మనం ఈ ఊళ్ళో ఉండాలంటే Sementara di tempat lain, terlihat seorang pengusaha yang akan kita panggil saja si pengusaha mendatangi Jaya yang kini terkapar tak berdaya di rumah sakit. Di sana Jaya menyarankan pada si pengusaha agar jangan sembarang bertindak karena yang dilawannya saat ini bukanlah orang biasa. Singkat cerita, siang pun panas karena sebelumnya si pengusaha merasa bahwa dirinya mampu menghadapi Sultan, lantas tidak mendengarkan omongan Jaya dan langsung pergi begitu saja menghampiri Sultan. Namun alih-alih menyelesaikan masalah dengan begitu mudah, si pengusaha justru malah dibuat marah karena memang benar jika Sultan sangatlah tidak mudah untuk dikalahkan, bahkan pada saat saling adu argumen pun. Kejadian itu tentu membuat si pengusaha malu dan murka, sehingga ia segera mengirimkan pembunuh bayaran untuk menghabisi Sultan di malam hari, tepat ketika dia sedang tertidur pulas. Tepat pada malam hari, beberapa pembunuh bayaran mulai melakukan aksinya, namun sebelum itu mereka harus berjalan tak bersuara di tengah puluhan anak buah yang telah tertidur pulas demi untuk sampai ke tempat target, yang tepat setelah mereka sampai, tiba-tiba ya, Sultan bangun di waktu yang sangat tepat dan langsung menghajar mereka seorang diri tanpa menimbulkan suara sedikit pun agar semua anak buahnya tidak bangun dan melihatnya. Di hari yang berbeda, Sultan melihat salah satu anak buah mendiang ayahnya sedang menghajar warga tanpa ampun. Melihat hal itu, Sultan segera menghentikannya, bahkan langsung memarahinya karena telah melanggar aturan. Hingga kalama, datanglah seorang ibu-ibu dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Inochi, mamay mo anang kaaro.
Setelah mengetahui fakta yang terjadi, Sultan segera meminta maaf kepada anak buahnya. Namun karena sudah kepalang kecewa, si anak buah memilih untuk pergi dari sana saat itu juga. Talaya yang sedari awal sangat tidak menyukai Sultan, lantas memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajak rekannya untuk melakukan hal buruk kepada Sultan, di mana si rekan yang saat ini masih dibuat bingung pun memilih untuk diam tak memberikan jawaban apapun. Singkat cerita, setelah usaha panjang bertani dilakukan, akhirnya membuahkan hasil tatkala benih padi yang mereka tanam kini telah tumbuh hijau di beberapa hektar sawah. Hal itu tentu membuat semua warga sangat kegirangan karena merasa tak percaya akan melihat pemandangan seperti ini lagi. Murko betahna. Sesuai kesepakatan awal, Yuli berusaha menepati janjinya, yaitu bersedia menikah dengan Sultan yang kini berhasil mengembalikan kehidupan di desanya. Hal tersebut tentu saja membuat Sultan bahagia, sehingga tanpa menunda waktu lagi, mereka berdua langsung mengadakan resepsi pernikahan. Selang beberapa hari dari pernikahan, Sultan yang sudah menganggap semua anak buah mendiang ayahnya sebagai saudara pun lantas memberikan masing-masing dari mereka beberapa meter tanah, yang hal tersebut membuat Mansur sangat tersentuh karena merasa tak percaya dengan semua yang terjadi saat ini. Sepulangnya dari suatu tempat, Sultan bersama sang paman dan satu penjaganya sedang berada di dalam bus yang sama. Namun hal tak terduga terjadi tatkala dari seorang pria parubaya tiba-tiba melakukan penyerangan dan Hei, Sultan! tikaman yang begitu tajam berhasil mengenai tubuh Mansur hingga membuatnya tak bisa melakukan perlawanan, di mana Sultan yang panik pun langsung mengambil kendali bus tersebut dan berniat akan membawa sang paman ke rumah sakit. Namun lagi dan lagi, masalah kembali datang tatkala para pembunuh bayaran kembali melakukan serangan sehingga berhasil lolos dari maut. Sultan memohon kepada sang paman agar tetap bertahan, akan tetapi sang paman yang sadar jika hidupnya tak akan lama lagi meminta kepada Sultan agar hidup lebih berbahagia meski saat ini sudah tidak ada siapapun di sampingnya. Oh ya! Dengan perasaan sedih, Sultan membawa jasad sang paman ke hadapan seluruh anak buah yang membuat mereka seketika ikut bersedih dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Siang harinya, ketika Sultan masih berbelasungkawa, dirinya tiba-tiba dihubungi si pengusaha yang mengaku bahwa dirinya lah dalang dibalik semua ini. Tidak hanya itu, si pengusaha juga mengancam jika dirinya akan berbuat sesuatu agar seluruh anak buah mendiang Setu bisa kembali melakukan pembantaian hingga membuat polisi turun tangan dan langsung menghabisi mereka semua. Rupanya panggilan telepon itu terdengar oleh seluruh anak buah mendiang sang ayah sehingga mereka berencana akan menghabisi si pengusaha. Namun karena Sultan tak ingin mereka melakukan kejahatan apapun, Sultan berusaha untuk menghalanginya. Akan tetapi larangan itu sudah tidak berguna lagi karena kini mereka sudah diliputi akan amarah. Bingung harus berbuat apa, Sultan lantas menantang seluruh anak buah mendiang sang ayah untuk bertarung. Sebagai hadiah jika mengalahkannya, Sultan akan mengizinkan mereka melakukan tindak kejahatan dan dengan penuh keterpaksaan, Sultan harus melawan anak buah terdekat mendiang sang ayah hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua, yang mana hal itu tentu membuat semua anak buah merasa kecewa karena tak bisa membalaskan dendam atas kematian Mansur, dan sejak saat itu pula seluruh anak buah memutuskan untuk meninggalkan Sultan seorang diri. Sementara di sisi lain, si pengusaha yang sadar jika saat ini Sultan telah sendiri berencana akan melakukan aksi pembantaian malam ini juga. Tidak hanya si pengusaha yang akan berniat jahat, Jaya yang kini sudah sembuh pun akan melakukan hal yang serupa seperti si pengusaha, namun dengan motif yang berbeda, yaitu balas dendam atas kejadian memalukan waktu itu, sehingga ia segera menghubungi Sultan dan memberitahukan mengenai tujuannya.
mendapat informasi tersebut membuat Sultan sedikit panik sehingga ia segera menyuruh seluruh warga untuk meninggalkan desa ini sementara waktu hingga ketika malam tiba, Sultan yang saat ini hanya ditemani dengan penjaganya dan beberapa warga yang ikut berpartisipasi pun bersiap menunggu kedatangan para musuh di posisinya masing-masing. Setelah menunggu beberapa saat, Sultan yang mengira jika Jayalah yang akan datang, tiba-tiba terkejut setelah melihat si pengusaha datang ke sana yang karena tak ada pilihan lain. Sultan pun terpaksa melawan mereka semua sehingga ya, meskipun jumlah anggota Sultan sangatlah sedikit, dia mampu menumbangkan semua musuh termasuk si pengusaha itu sendiri yang tak lama geng Jaya akhirnya tiba di lokasi yang membuat Sultan sangat terkejut, apalagi setelah melihat jika istrinya dijadikan sandera oleh si Jaya. Karena tak ada pilihan lain lagi, Sultan bersiap akan melawan mereka semua meski saat ini tenaganya telah terkuras habis yang tepat akan melakukan perlawanan. Tiba-tiba bola-bola api muncul dari belakang yang rupanya itu berasal dari anak buah mendiang sang ayah yang kembali datang membantu Sultan dan hanya dengan sekejap mata, maka anak buah Jaya akhirnya terluluh lantahkan, termasuk si Jaya itu sendiri. Tamat.